Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septristian ini, kelas G Praktikum Web Dinamis. Di sini saya akan mempresentasikan final project Praktikum Web Dinamis. Alasan saya memilih topik web perpustakaan karena dengan adanya pandemi ini berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, salah satunya aktivitas berkunjung ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku atau meminjam buku. Oleh karena itu, di sini kami membuat suatu website untuk mempermudah urusan di bidang perpustakaan agar masyarakat lebih mudah untuk melakukan peminjaman buku dan supaya buku-buku dapat dikelola dengan lebih baik melalui website ini. Untuk dasar web sendiri saya menggunakan tambahan Bootstrap. Lalu untuk simulasi web CRUD, langsung saja kita praktekkan. Pertama buka web hosting dan login. Kemudian kita klik bagian https name 000webhouse.com. Kemudian jika kita belum mempunyai akun, kita registrasi terlebih dahulu. Ketikkan nama lengkap, lalu jenis kelamin, alamat tempat tinggal, nomor handphone, serta username, lalu password. Lalu kita klik register dan akan muncul ke bagian login. Lalu kita masukkan username dan password, kemudian kita login. Nah, ketika kita berhasil login, maka akan menampilkan halaman user. Pada halaman user, maka kita akan ditampilkan sebuah home, katalog, dan about us. Pada halaman katalog berisi judul buku, nama penerbit, nama pengarang, dan tahun terbit, dan tombol button. Kemudian pada bagian about us berisi tentang data diri pembuat website. Nah, pada bagian katalog ini kita bisa meminjam buku dengan cara mengeklik tombol pinjam. Kemudian kita logout dan login sebagai admin dan passwordnya sebagai admin. Lalu kita login. Nah, nanti akan muncul halaman admin seperti pada layar. Pada menu dashboard akan ditampilkan jumlah buku, jumlah anggota, jumlah penerbit, jumlah pengarang. Ketika kita klik lihat detail data buku, maka akan menampilkan data buku. Ketika kita klik lihat detail, maka akan menampilkan data anggota. Kemudian ketika kita klik lihat detail jumlah penerbit, akan menampilkan data penerbit. Lalu pada bagian jumlah pengarang, ketika kita lihat detail, maka akan menampilkan data pengarang. Pada bagian menu buku, ketika kita klik akan menampilkan data buku, dan ketika kita klik tombol button, maka akan menuju ke form tambah data buku. Lalu kita isikan identitas buku, jumlah buku, pengarang, penerbit, kemudian tahun terbit, stok buku, lalu lokasi buku. Kemudian klik add. Nah, maka data akan tertambah pada halaman buku. Kemudian ubah data buku, kita ubah lokasi buku menjadi perjalanan, buku rusak menjadi 4, dan bagian pengarang kita ganti menjadi Terelie. Lalu klik finish, maka otomatis data buku akan berubah. Oke, selanjutnya yaitu pada bagian anggota, maka akan menampilkan data anggota.
seperti pada layar. Dan ketika kita klik tombol ubah, maka kita akan menuju form ubah dan ubah datanya, maka otomatis akan berubah datanya. Pada menu penerbit, maka akan menampilkan data penerbit seperti pada layar. Lalu ketika kita klik tambah data penerbit, maka akan menuju ke form tambah data penerbit. Lalu kita isi ID penerbit, nama penerbit, alamat, lalu kita submit, maka akan tertambah datanya pada halaman data penerbit. Selanjutnya yaitu pengarang. Ketika kita klik menu pengarang, maka kita akan ditampilkan data pengarang, dan ketika kita klik tombol tambah data, maka akan diarahkan pada form tambah data pengarang. Oke, langsung saja kita masukkan ID pengarang, nama pengarang, jenis kelamin, dan alamat. Lalu kita klik submit, maka data pengarang yang telah ditambahkan akan otomatis tertambah pada bagian data pengarang. Pada bagian peminjaman akan ditampilkan data peminjaman yang dilakukan oleh user. Pada bagian aksi terdapat konfirmasi, dan ketika kita klik, maka akan menuju ke halaman form pinjam admin, dan kita ketikkan nomor resi, lalu kita klik konfirmasi peminjaman. Selanjutnya yaitu pada bagian pengembalian, maka akan menampilkan data pengembalian, dan kita klik tambah data pengembalian, kode kembali, kode pinjam, identitas buku, dan nomor buku. Lalu kita klik konfirmasi. Selanjutnya yaitu show database dan tabel. Database dengan nama ID 182481666_my_library. Kemudian pada tabel buku terdapat ID buku, judul buku, ID penerbit, ID pengarang, tahun terbit, stok, buku rusak, dan lokasi. Lalu pada bagian member terdapat ID member, username, password, nama member, CK member, alamat member, nomor telepon member. Lalu pada tabel peminjaman terdapat ID pinjam, ID buku, ID member, nomor resi, posisi buku. Lalu pada bagian penerbit terdapat ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit. Kemudian pada tabel pengarang terdapat ID pengarang, nama pengarang, CK pengarang, dan alamat pengarang. Lalu pada tabel pengembalian terdapat ID kembali, ID pinjam, ID buku, ID member, nomor resi, posisi buku. Kemudian kita akan login sebagai user dengan username Dea dan password Dea12. Kemudian kita login dan kita akan mencoba meminjam buku. Di sini Dea akan meminjam buku dengan judul Fikih Cinta. Kemudian klik button pinjam. Selanjutnya kita logout dan login sebagai admin dan password admin, kemudian login, maka akan menampilkan halaman admin, dan kemudian kita ke menu peminjaman, dan buku yang telah dipinjam sudah terdapat pada halaman admin bagian peminjaman. Kemudian kita masuk ke nomor resi, ketika nomor resi dan konfirmasi peminjaman, maka peminjaman sudah dikonfirmasi. Kemudian pada menu pengembalian saya menambahkannya pada database karena
Jika saya menambah data pengembalian dengan mengetik kode kembali, kode pinjam, identitas buku, dan nomor buku, dan saya klik tombol konfirmasi, data belum tersimpan, dan oleh karena itu saya menambahkannya pada database-nya. Lalu kita logout, dan kurang lebih seperti itu presentasi final project praktikum web dinamis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.